Jadi uang bapak, uangnya ibu. Uangnya ibu, ya uang ibu sendiri. Dari mana ini adatnya? Tapi alhamdulillah, karena ibu-ibu ini sudah mengenal dan memahami bahkan sadar dinar, maka mereka ini tergolong orang yang prestasi. Kenapa? Berhasil mengembangkan aset baik itu suaminya ataupun dirinya dan keluarganya menjadi panen emas buat dinar Bapak Ibu. Oke, saya akan mulai dari Bu Heni Setiawati. Boleh Bu ini? Alhamdulillah. Agak dekat Bu ya. Bu ini orangnya lembut ya, ustazah juga. Jadi insya Allah ya Bapak Ibu juga dapat ngerasain berkahnya. Gini-gini Bu ini ternyata adalah seorang pengusaha, pebisnis dan suka banget sama bisnis, betul? Banget. Beliau kalau udah berhitung, detailnya minta ampun, betul juga? Alhamdulillah. Bu Dewi, boleh kenalin ke teman-teman semua, sejak kapan Ibu mengawali bisnis, kemudian akhirnya ketemu sama Dina? Saya mulai bisnis, sebetulnya madalhaya ya, dari kecil udah mulai bisnis, kalau mau cerita itu. Tapi nanti panjang episodenya. Kalau mulai kenal Dinar tahun 2020 ya, waktu awal launching, cuma saya nggak ikut launchingnya. Saya tahu dari status Facebook dari Bu Yuni. Oh, dari Bu Yuni justru? Iya. Oke. Terus langsung japri ke beliau ya. Japri. Iya. Tertarik ya? Betul, sangat tertarik sekali karena sebetulnya menjunjung nilai-nilai sunnah ya kalau Dinar itu. Jadi ketertarikan awal di situ. Apa karena bisnisnya juga ada relate dengan bau-bau sunnah, bau-bau gitu juga? Kalau bisnis saya iya, jadi ini mah seiring sejalan lah. Waduh ini aku banget bisnis Dinar tuh. Oh aku banget. Oke, dan Bu Eni ini akhirnya di toko oleh-oleh pengrajinnya Bu ya. Betul. Itu ada Dinar Corner spesial Bapak Ibu sekalian, dibuat dengan spesial, betul Bu ya? Betul. Masya Allah ya. Nah, dan seiring dengan perkembangannya, Bu Eni ikut mensiarkan Dinar nih, bersama dengan teman-teman SBM Bu ya. Kemudian di tengah jalan simpanannya sempat terpakai. Untuk apa misalnya? Wah ini buka-buka rahasia nih Ustaz. Iya dong, hari ini semua buka rahasianya ya, karena kita mau belajar dari Bu Eni. Baik. Jadi sebetulnya Dinar itu kan memang untuk menyelamatkan aset. Kadang-kadang karena saya pengusaha, kalau pengusaha itu tujuan yang paling utama itu adalah bagaimana supaya aset itu berkembang, ya kan? Kita pingin asetnya itu berkembang gitu, sehingga ketika ada uang dingin gitu itu kadang-kadang tuh kayak apa sih kalau orang sudah bilang tuh atel. Ini Lisa mohon maaf si Jogja, ekspresi Sunda. Atel itu gatel kayak pingin dipakai buat apa sih uang ini ya gitu. Emang ciri khas pebisnis pengennya muter aja gitu ya. Betul, supaya aset berkembang. Sebetulnya kalau aset berkembang itu kan pasti banyak gunanya ya. Pinginnya begitu, pinginnya berkembang. Jadi ketika ada aset, waktu itu alhamdulillah karena bisnis saya itu kan terap pada waktu pandemi ya. Jadi ada uang dingin lah bahasanya. Kemudian saya selamatkan dalam bentuk Dinar. Tapi kadang-kadang tuh sebetulnya gini sih Ustaz, ada orang-orang yang dekat, wah kayaknya Bu Heni ini kelihatan kantongnya tebel ya. Maaf ya ini bukan bukan ujung. Iya. Nah jadi banyak kumbang-kumbang yang mendekat lah. Proposal termasuk diantaranya pernah ada proposal warung sayur. Bisnis sayur. Yes, itu ada proposal warung sayur. Memang yang mengajukan proposal itu adalah tukang sayur paling hebat di dekat saya. Dan saya suka lihat ya, warungnya rame banget Ustaz. Gitu, warungnya rame banget. Terus dia datang ke tempat saya, Bu, kita bikin warung yang modern gini. Prospeknya gini gitu. Terus saya hitung biayanya berapa gitu. Terus biayanya segini. Waktu itu 150 juta ya. Oh, jadi saya pikir ya
ini berapa sih? Oh proposalnya, dikit ini cuma 30 dinar. Dikit, ada dinar. Jadi, wah dikit ini 30 dinar, oh, oke lah. Saya izin sama suami ya, karena kebetulan kalau wanita itu ketika akan bisnis kan, apalagi uang sendiri ya, itu yang dibutuhkan kan izin dari suami. Izin suami itu Bu, izin suami. Kenapa kita bilangin Pak? Jadi begitu suami saya bilang BP-nya berapa gitu, cash flow-nya gimana, rame lah. Enggak, ini mah terpercaya, bisnis saya tuh kelihatannya receh. Tapi ini tuh prospek banget, coba. Saya kan hitung pengeluaran saya gini ke harian kali sekian keluarga. Tadi betul kata Ustadz Abu, saya kalau ngitung tuh detil gitu. Wah kayaknya nih menguntungkan nih, udah lebih ambil ini aja, cairin aja 30 dinar ini gitu. Akhirnya waktu itu dinar masih 4,3 ya. Berapa itu Bu? Masih 4,3. Tahun berapa ya? 2 atau 3 tahun yang lalu lah. 4,8. 2 atau 3 tahun yang lalu ya. 2 atau 3 tahun yang lalu akhirnya saya mencairkan dinar saya. Sempat waktu itu ditanya, kalau nggak salah Ustadz langsung deh tanya Ustadz, buat apa ini? Karena saya yakin sih mungkin Ustadz berpikir jangan sampai tidak tepat ya langkahnya. Jadi akhirnya kemudian saya mencairkan lah 30 dinar gitu. Cukup lah, senilai kurang lebih 150 juta saat itu. Waktu itu ya, kalau sekarang kayaknya rada nyut-nyutan nih. Oh gitu? 9, Kayak buat dibilang gini ya. 30 dinar itu berapa? Sudah hampir 100 besar berarti. Ya 300 juta lah ya. 300 juta. Kalau sekarang nilai sekarang. Oke, jadi intinya nih ada penyesalan atau bagaimana nih? Menyesal sih tidak. Karena kalau kata Huzaifah itu, kalau Huzaifah bin Yaman, ini ada sahabat Rasulullah. Kalau Huzaifah bin Yaman itu, beliau itu selalu bertanya kepada Rasulullah. Kalau orang lain bertanya tentang hal kebaikan, tapi kalau Huzaifah bin Yaman itu, beliau bertanya kepada Rasulullah itu tentang perkara-perkara yang tidak bagus. Jadi saya bercerita hal yang tidak bagus ini supaya tidak terulang pada bapak dan ibu sekalian. Oh, Masya Allah, mulia sekali. Nah, Bu Heni, pada akhirnya Bu Heni oke, karena ada berkahnya simpan nama saya ditukar. Karena kan kita juga bukan simpan, amankan, habiskan, bukan kan? Simpan, amankan, muliakan. Jadi expand ya, di-expand. Sampai akhirnya apa sih yang perlu disampaikan kepada teman-teman ini agar ya simpanan ini betul akhirnya termuliakan. Dengar-dengar kan Ibu sekarang mau apa-apa itu hitungannya pakai hitungan dinar ya. Iya. Ya, nah gimana Bu? Ada yang mau disampaikan? Betul. Jadi ternyata apa-apa kalau dihitung pakai dinar tuh jadi mudah ya. Oke. Jadi kelihatan murah. Jadi kelihatan murah. Apa gitu ya Bapak Ibu ya? Oh Masya Allah. Ya. Jadi waktu mau nikahin anak juga berapa sih kebetulan segini? Oh berarti sekian dinar. Gitu. Coba kalau kita ngitungnya pakai rupiah kan berapa? 400 juta. Tapi kalau pakai dinar kan, oh masih kurang 100 juta, oke. Masih kurang 100 dinar maksudnya ya. Masih kurang 100 dinar, oke. Mau nyekolahin anak berapa sih SPP-nya? 17 juta, oh 3 dinar, oke. Berapa lebih ringan lah gitu. Jadi sekarang pun ini untuk apa namanya pelajaran buat yang hadir di sini, yang saya ambil juga dari Ustadz Nas, apapun bisnis kita, kalaupun kita mau mengembangkan bisnis kita itu, yang penting untungnya harus lebih dari untung menyimpan dinar, baru kita boleh. Untungnya harus lebih dari menyimpan dinar. Catat nih Bapak Ibu. Kalau mau bisnis, untungnya harus lebih dari kita menyimpan dinar. Nah, cakep banget. Jadi kalau hitungannya dinar berapa Ustaz? Kenaikannya 30%. Nah kalau ada bisnis yang menguntungkan tanpa nggak kita ngapa-ngapain, lebih dari 30% nggak apa-apa dilakukan, tapi dikit-dikit dulu. Kalau ternyata untungnya masih 20%, ada 15%, ya jangan banyak-banyak. Baik, jadi
Bu Heni menarik sekali dan bicara tentang mindset, berarti ini adalah perbaikan mindset. Ini golden mindset Bapak Ibu ya, golden mindset. Dan di ini sebenarnya kita kalau mau scale up modal, saya pernah punya mentor bisnis dari teman dari senior HIPMI ataupun di Kadin Bapak Ibu. Ya, itu beliau menyampaikan bahwa hari ini nggak bisnis tanpa hutang di bank mana mungkin, apalagi mau scale up. Jadi semuanya bisnisnya pertumbuhannya dengan bank Pak. Iya, nggak ada yang enggak. Wah, sampai akhirnya saya ketemu Ustaz Nasrullah di Magnet Rizki ke Brainwash. Tambah lagi dinar, ya udah. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua di sini sudah alumni panen emas. Di sini semua yang pernah sudah ikut workshop panen emas, coba katakan saya. Nah, Bu Heni, insya Allah kalau lihat di levelnya, boleh pada saat panen emasnya, teman-teman media. Ya, nah ini ada di level yang sudah minimal 100 dinar Bapak Ibu. Dari situ untuk mutar ataupun untuk diekspand ke bisnis, mulai dari kecil Bu ya, kayak tadi senilai berapa tadi? 150 juta. Nah itu udah boleh itu berpikir untuk diputar selisih dari pertumbuhannya. Terima kasih Bu Heni. Ya, sebelum nanti kita minta ultimate spend, saya ingin bergeser dikit ke Bu Dia. Buat tepuk tangan dulu untuk Bu Heni Bapak Ibu.